Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnadi dari SD Negeri 4 Minanga, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini ada tugas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di samping saya ini ada Pak Ridwan. Ya, saya Ridwan SPT, Kepala SMP 1 BP Bangsa Raja, yang pada kesempatan ini langkah saya bertemu dengan Bapak Isnadi untuk berbaik dan untuk wawancara kegiatan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dia sebagai calon guru penggerak. Silakan. Ya, apa kabarnya Pak Ridwan? Ya, alhamdulillah sehat, guys. Ya, seperti janji kita kemarin, saya mohon minta waktunya untuk mewawancarai Pak Ridwan. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu Pak Ridwan. Nah, di sini ada 8 pertanyaan Pak yang ingin saya wawancara kepada Pak Ridwan selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 01 Buah Pemuka Bangsa Raja. Pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Terima kasih. Satu pertanyaan yang sangat bagus, bahwa di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada itu memang dilema. Kadang-kadang ini benar, ini salah, ataupun dikaitkan dengan hukum, ada yang salah, ada yang benar. Oleh karena itu kami harus berhati-hati dalam mengidentifikasi tersebut. Kita dengan pendekatan mana yang paling tepat dan sesuai dengan hukum. Apabila diterapkan, semuanya akan memperoleh keadilan. Bagus sekali Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, Pak? Ya, tentunya dari berbagai kasus yang sudah pernah kami tangani, memang benar sekali bahwa si A mengaku benar, si B juga mengaku benar, dan memang kenyataannya sama-sama memiliki ataupun mengandung kebenaran. Oleh karena itu kami harus betul-betul hati-hati dalam menyikapi ataupun menyelesaikan kasus tersebut. Tentunya kami akan berusaha untuk mencari yang terbaik, sehingga kami memanggil mereka untuk bermusyawarah, ya, sehingga untuk mengambil keputusan yang terbaik, karena semuanya mengambil nilai kebaikan semuanya. Itu musyawarah kami utamakan untuk mencari masalah tersebut agar tidak berlarut-larut. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada di mereka, ya tetap kita berikan ruang. Tapi karena kasus itu masalah, maka walaupun dianggap baik, tapi tidak bermasalah. Maka intinya musyawarah untuk mufakat, sehingga mereka tidak Terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya,
tentunya di dalam menyelesaikan kasus kami punya prosedur jenjang. Samping kami harus memanggil kedua belah pihak, mufakat, kemudian dari orang tua mereka, kemudian kami juga menyerahkan kepada TPPK di dalam sekolah ini ada yang kami dikasih termasuk mapel di situ terlibat, tidak terlihat terlibat di suami. Jadi biasanya setelah selesai masalah itu maka diserahkan kepada BPK untuk diberikan. Terima kasih. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tentunya di dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan etika ini, kemudian juga ada hukum dia sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, maka sekali lagi kami mengedepankan musyawarah untuk mufakat di antara mereka sehingga di kemudian hari tidak ada lagi terjadi hal yang serupa. Ya, selanjutnya Pak, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tentu ada beberapa hal tantangan yang kami alami dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Di antaranya adalah ego dari masing-masing, apalagi membawa kesukuan, apalagi membawa kedaerahan, sehingga ada kecenderungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu saling berselisih. Nah, mereka kemudian mengaitkan dengan yang tua-tua, yang dulu-dulu sesepuh dan sebagainya. Itu yang agak sulit. Di sini bisa damai, ya mungkin saja di luar damai, tapi ketika diremehkan dengan orang tuanya mereka, kambuh lagi katakanlah permasalahan yang muncul karena yang mungkin ada permasalahan antara kedaerahan, permasalahan sumber dan sebagainya. Itu yang kami lihat di sini begitu. Jadi ada sumber asalnya yang memang betul-betul menjadi masalah, sehingga menyulut anak-anak untuk itu dari sana, itu dari sini, kemudian berkelompok dan sebagainya. Nah itu yang agak menimbulkan tantangan yang cukup kami lihat di sini. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya. Kalau jadwal tertentu tentu kami tidak ada, karena kasus itu kan timbul kadang spontan, sehingga dari kasus yang spontan itulah harus kita cepat selesaikan. Ketika ada di lingkungan sekolah kejadian tersebut, maka itu menjadi tanggung jawab utama dari sekolah. Ketika dia sudah di luar dari sekolah, maka kita panggil mereka, orang tua mereka untuk diselesaikan oleh kepala desa mereka masing-masing. Tetapi ketika masih ada di lingkungan sekolah, maka sekolah yang akan diselesaikan dengan melibatkan orang tua mereka, ya, kemudian juga guru-guru yang ada terkait dan di mapel yang tadi, kemudian kesesuaian atau BPK termasuk juga adalah guru-guru dan konseling BPK. Terima kasih Pak. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya benar. Di sini yang kami alami bahwa ketika anak-anak mengalami kasus yang dikatakan etika dan sebagainya, banyak hal yang bisa membantu kami, banyak orang yang bisa memberikan sumbangsih kepada kami dalam hal tersebut. Samping keluarga besar saya sendiri, guru tersebut, orang tua mereka juga katakanlah
mereka memahami dan juga mengikuti apa aturan kami, dan bahkan dari desa, kepala desa pun mereka memberikan sumbangan saran, kemudian sumbangan ikut menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ketika memang itu anak kita, kemudian mereka ada di luar sekolah, maka masyarakat pun ikut membantunya, termasuk juga kepala desa. Itu yang namanya. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang terjadi atau yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, tentunya dalam berbagai kasus yang penyelesaian kasus yang sudah kami alami, dari berbagai hal yang sudah terjadi, ya memang yang paling utama adalah bagaimana menyatukan mereka itu dengan cara sistem tadi, musyawarah untuk mufakat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang dianggap menjadi masalah, baik itu etika dan lainnya. Jadi intinya kedua belah pihak bertemu, kemudian bermusyawarah mufakat untuk tidak mengulangi lagi. Jadi ini ada musyawarah mufakat gitu, yang harus kita ambil, kita petik sebagai ujung tombak utama dalam menyelesaikan masalah ini. Terima kasih Pak, itu tadi pertanyaan terakhir, telah meluangkan waktu, dan terima kasih atas partisipasi Bapak. Mudah-mudahan dari wawancara ini dapat memberikan yang terbaik, terutama dari diri saya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator dan yang terhormat pengajar praktik, di sini saya atas nama Isnadi dari SD Negeri 4 Minanga, calon guru penggerak angkatan 9, di mana sudah sampai di modul 3.1 tentang tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, di mana tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah. Di samping saya ada Bapak Kepala Sekolah dari Negeri 2 Madan Suku 2. Di sini kemarin kami sudah berjanji untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Sekarang apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, seperti janji kita kemarin Pak, saya akan melakukan wawancara terkait dengan dilema etika atau bujukan moral Pak. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah merupakan atau dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, baiklah ya. Jadi dalam mengidentifikasi moral tentunya sangatlah mudah. Bisa dikatakan bujukan moral itu ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah. Menurut hukum, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dilema etika. Selama ini bagaimana kita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu masalah yang terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan lain sebagainya. Sehingga dari hasil mengidentifikasi masalah dari berbagai pihak,
kemudian mengumpulkan fakta sehingga kita mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah dalam pengambilan keputusan. Terutama kita mengutamakan prinsip kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Baiklah ya. Ya Pak. Dalam mengambil langkah-langkah atau prosedur dari dua masalah tadi, tentunya yang pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta untuk menemukan bagaimana solusi yang terbaik yang akan kita ambil atau kita putuskan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini, Pak? Hal-hal yang saya lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, di antaranya melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah atau pendekatan dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan atau menemukan sebuah solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua belah pihak. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana kita mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak agar tidak terjadi sebuah permasalahan dalam mengambil sebuah solusi dengan serisiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua pihak warga sekolah. Jadi kita libatkan semua dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi sebuah tantangan. Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Terkait dengan jadwal, karena ini permasalahan yang tentunya terkadang setiap hari itu tidak ada sebuah kejadian. Sebagai kepala sekolah tentunya mengambil langkah yang tepat, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru dengan melibatkan berbagai pihak, terutama Dewan Guru, kemudian guru BK, wakil kesiswaan, pembina OSIS untuk memberikan pertimbangan dan masukan yang baik, serta pengawas sekolah dan komite selalu bergantungan pada karakter. Pertanyaan yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan
yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah rapat Dewan Guru, agar kita lebih cepat menemukan solusi yang terbaik, sehingga kita membutuhkan komunikasi dengan berbagai guru, baik guru BK, pembina OSIS, kesiswaan, dan bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah serta komite sekolah untuk meminta saran atau pendapat ataupun masukan yang terbaik agar permasalahan tersebut tidak terlalu mencuat atau cepat terselesaikan. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Sebagai pimpinan di sekolah, tentunya dalam mengambil suatu keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat, serta kita membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah disepakati atau yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada setiap elemen warga sekolah, juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Itu pertanyaan terakhir Pak. Dari percakapan atau wawancara tadi, saya ucapkan terima kasih Pak atas bantuan dan masukan. Semoga ke depan bermanfaat, terutama bagi saya pribadi Pak, dan dipermudahkan jalan ke depannya. Untuk itu Pak, apabila ada kata-kata yang kurang atau yang kurang berkesan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.